Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Kepada keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Krisna Mendilir yang senantiasa kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ghufran Mahmud, semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan juga para Dewan Asatid, para keluarga besar MI Krisna rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang kitab yang telah saya bawa, yaitu Tafsirul Ayatil Ahkam Minal Qur'anil Karim. Jadi sedikit kita akan membahas beberapa tentang hukum-hukum yang ada di Al-Quran, sebagian dari Al-Quran. Kita lihat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fatihatul Kitabi, ay hadhihi Fatihatul Kitabi. Utawi iki iku pembukae kitab utawi Al-Quran. Makiyatun iku bangsa Makkah. Wa ayatu halan utawi piro-piro ayate Fatihah iku sab'un pitu bil ijma'i kelawan sepakati ulama. Jadi ada 7 ayat dari surat Al-Fatihah akan dijelaskan, mulai dari nama lain dari Fatihah ataupun tafsiran-tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi suratu utawi ikilah surat Al-Karimatu kang mulya iku laha keduwene hadis surah. Iddatu asma'in utawi dongane pira-pira jeneng. Istahara kuncara minha saking asma apa ma perkara yali kang ngiring-iring apa ma. Awalan ai aqulu qaulan awalan. Iku al-Fatihatu Fatihah. Liftitahil kitabi krana oleh den bukae kitab Al-Aziz kang mulya biha kelawan hadhihi surah, haitsu innaha ing dalam sekirane sak temene hadis surah iku awalul Qur'ani kawitane Al-Qur'an fit tartibi ing dalam urut-urutane al-ma'hudi kang kinaweruhan, la fin nuzuli ora ing dalam tumurune. Yang pertama, surat Al-Fatihah ini bisa dikatakan dengan Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena Allah Ta'ala telah menjadikan surat Fatihah sebagai awal dari Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, seringkali kita baca berulang kali di dalam rakaat sholat kita, karena salah satu bentuk dari permulaan Al-Quran. Sedangkan juga di sini diterangkan liftitahil kitabil al-azizi biha haitsu innaha awalul Qur'an fit tartibi al-ma'hudi, yang bisa kita ketahui dari pembukanya, bukan dari turunnya Al-Quran ke muka bumi, tidak, tapi pembukaan dari Al-Quran itu sendiri. Yang nomor 2 yaitu sanian ay akulu sanian kaulan sanian iku umul kitabi aran umul kitab listimaliha alal maqasidi, listimaliha krana mengkune hadis surah alal maqasidi ing atase pira-pira sejo al asasiyati kang bangsa dasar lil kitab maring kitab al aziz kang mulya. Fa fiha mongko iku ing dalam hadis surah ats-tsana'u utawi ngalem alallahi ing atase Allah jalla muha agung sinten Allah wa ala lan muha luhur sinten Allah. Wa fi halan iku ing dalam hadis surah isbatur rububiyati utawi netepake sifat bangsa kepengiranan. Wa fi halan iku ing dalam hadis surah at-ta'abbudu utawi ngawula bi amrillahi kelawan perintah Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa nahihi lan larangane Allah. Wa fi halan iku ing dalam suratil hadis surah tolabul hidayati utawi murih pituduh wasabati lan netepi alal imani ing atase iman. Wa fi halan iku ing dalam hadis surah al ikhbar utawi cerita an qasasil umami saking pira-pira ceritane ayat ceritane pira-pira umat as-sabiqina kang dingin kabeh. Wa fi halan iku ing dalam hadis surah al ittila'u utawi ningali ala ma'arijis su'adai ing atase nggon munggahe wong kang bejo. Wa manazilil asqiyai lan nggon tumurune wong kang cilaka. Ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono al ittila'u ala ma'arijis su'adai,
Fahiyya mengko utawi hadis surah iku kal ummi qaidene pokok bin nisbati kelawan den bangsake li baqiyatis suwari maring sekarine pira-pira surah al karimati kang mulya. Wal arab bulan utawi wong Arab iku tu sama dan arani padha ngarani sapa Arab kula amrin ing saben perkara jami'in kang ngumpulake amma umman ing aran pokok. Fatakulu mongko ngucap sapa wong Arab di Makkatil Mukarramati maring Makkah al Mukarramati kang den mulyaake. Ngarani Ummal Qura ing aran Ummal Qura. Li anna ghairaha karena sak temene liyane Makkah iku tabaun manut lah maring Makkah. Wa tusammalan den arani sapa wong Arab Rayatul Harbi ing genderane peperangan. Amman umman ing pokok. Ditaqaddumiha karena dingine Rayatul Harbi wattibail jaishilan bola tentarane anut utawa tentara laha maring Rayatul Harbi. Wa yuqalu lan den ucapake lil ardi maring bumi apa umun aran umun. Li annaha krana sak temene perkara kang sinebut iku tajma'u bisa ngumpulake apa al-madhkur minal ardi al-khalaiqa ing pira-pira makhluk fi batniha ing dalam jerone al-ardi Yang nomor 2, nama lain dari suratil Fatihah yaitu Ummul Kitab. Kita ketahui yang namanya ummun itu pasti ibu. Alkitab itu sendiri adalah Al-Qur'an. Maka yang dimaksud di sini adalah listimaliha 'alal maqasidi al-asasiyati lil kitabil aziz. Karena dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab itu sendiri memuat beberapa hal, termasuk apa yang dituju oleh setiap manusia sebagai tempat utama tujuan. Jadi kalau kita melihat tempat tujuan, berarti tidak ada tempat yang lain yang akan kita singgahi. Contoh, kita akan belajar di MI Kresna, maka sama halnya adalah kita akan mencari ilmu sebagai tempat tujuan yang utama, yang paling dasar. Mungkin nanti kalau anak-anak kita sudah lulus dari MI Kresna, kita mempunyai pemikiran lagi, nanti anak saya mau kita sekolahkan di mana? Sebagai tempat tujuan, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sama juga dengan Al-Quran. Jika umat muslim mempunyai Al-Quran, berarti umat muslim menaruh cinta, menaruh harapan, dan menaruh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melewati tempat tujuan, yaitu Al-Quran. Maka disebut Ummul Kitab. Kemudian fafiha ats-tsana'u, dan di situ juga ada beberapa pujian-pujian memuji apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ats-tsana'u 'alallahi jalla wa ala. Kemudian juga dalam Al-Qur'an yang dinamakan dengan Ummul Kitab, yaitu ada isbatur rububiyah. Ummul Kitab sebagai bentuk dari manusia agar kita benar-benar memberi keyakinan, mempunyai keyakinan bahwa sifat rububiyah, sifat yang mendidik kepada kita adalah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mendidik kita melewati Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui penyampainya yaitu malaikat Jibril. Akhirnya kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut adalah Ar-Rububiyah, mendidik kita. At-Tarbiyah, Ar-Rububiyah, kepekiranan. Isbatur Rububiyah, sifat ketuhanan. Tadi saya tarbiyah, berarti ini rububiyah. Mohon maaf ya. Rububiyah berarti sifat ketuhanan. Kita menetapkan yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Maha Satu, Allah Maha segalanya, dan Allah Maha yang menciptakan kita. Ada juga di dalam tafsiran Ummul Kitab, wa fiha ata'abudu bi amrillahi subhanahu wa nahyihi. Di dalam Ummul Kitab juga ada perintah-perintah dari Allah Ta'ala yang akan kita kerjakan, yang seharusnya kita cegah dari berbagai larangan yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Maka ketika kita belajar, entah itu di tingkat MI, sekolah dasar, MTS, MA, apabila ada pelajaran yang mengenai tentang larangan dan perintah, itu sama halnya adalah inti dari pengambilan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Ummul Kitab.
sebagai fundamen, sebagai dasar untuk dijalankan setiap manusia. Kemudian dalam kitab Ummul Kitab sebagai dasar juga ada yang namanya Thalabul Hidayati Watsabati 'alal Imani. Selain menjadi dasar, para manusia dan makhluk sejagat raya benar-benar menaruh harapan kepada Allah agar Ummul Kitab ini benar-benar menjadi wasilah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berangkat ke sekolah, kita mengajar murid-murid kita, siswa-siswa kita, putra-putri kita yang ada di rumah, maupun sebaliknya orang tua juga mengajarkan kepada anaknya. Ini salah satu bentuk hidayah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari Ummul Kitab. Maka kajian Ummul Kitab, tafsiran Ummul Kitab, kata lain dari surat Al-Fatihah itu sangat luas sekali. Memuat dari berbagai hal sehingga kita mengetahui, sehingga kita dibukakan hati kita untuk lebih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati. Kemudian juga ada juga yaitu seperti tadi al-ikhbaru an qasusil umami as-sabiqin. Cerita ulama-ulama salafus soleh, anbiyaul mursalin terdahulu. Kemudian ada juga kita melihat tempat orang yang baik dan buruk. Ala ma'arijis su'adai wa manazilil asqiyai. Orang yang baik dan buruk sampai seterusnya. Maka tentu saja yang diharapkan di sini sebagai pokok, sebagai sumber dari berbagai pelajaran yang akan kita laksanakan, kita amaliyahkan sehari-hari di kehidupan kita. Bukan saya sendiri bisa mengomong, tapi juga ini sebagai pelajaran untuk kami agar kami benar-benar bisa menyampaikan dengan baik. Nomor 3, salisan ay aqulu qaulan salisan. Iku as-sab'u al-mathani. As-sab'u aran as-sab'u al-masani. Sab'ul masani. Li annaha krana sak temene hadhihi surah iku sab'u ayatin pitu pira-pira ayat. Tusannaden bulan baleni apa hadhihi surah fi sholati ing dalam tingkah salat. Ai tuqarriru tegese den bulan baleni apa hadhihi surah. Wa tu'adu tegese den bulan baleni apa hadhihi surah. Fal musalli mongko utawi wong kang salat iku yaqra'uha padha maca sapa al musalli ing hadhihi surah fi kulli rakaatin ing dalam saben rakaat min rakaatis sholati sanging pira-pira rakaatis salat. Wa qad ruyalan teman-teman dan ucapak dan riwayatake an jam'in sanging golongan ulama minas sahabati sanging sahabat. Apa anahum sak temene jam'un minas sahabati iku fassarau padha nafsiri sinten jam'un minas sahabah kaulahu ing dawi Allah taala halih mahulur sinten Allah. Allah sama dawuh walaqad atainaka sab'am minal masani. Walaqad atainaka lan yaktine teman-teman paring sapa ingsun ing sira sab'an ing 7 minal masani saking kang den bulan baleni. Bi anal murada kelawan sak temene kang den karepake bisa kelawan dawuh as-sab'i al-masani iku suratul Fatihati surat Al-Fatihah. Li annaha krana sak temene surat Al-Fatihah iku sab'u ayatin pitu pira-pira ayat. Bi ijma'il qurra'i kelawan ngumpulake ahli wacan wal ulama ilan pira-pira alim. Dan ini penjelasan yang terakhir, yaitu apa? Nama lain dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ya. Yang nomor 3 adalah As-Sab'ul Masani. Kenapa As-Sab'ul Masani? Karena ayat tersebut Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah diulang-ulang setiap kita menjalankan sholat di beberapa rakaat. Contoh, rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian sunnah membaca surat pendek. Rakaat kedua, Fatihah lagi dibaca. Rakaat ketiga, Fatihah lagi dibaca ketika sholat maghrib. Ketika sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, Fatihah pertama, kedua, ketiga, dan keempat dibaca semua. Maka itu dinamakan adalah As-Sab'ul Masani, surat Al-Fatihah yang diulang-ulang. Kenapa seperti itu? Karena di sini tadi dijelaskan, fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'ati as-shalah. Wa qad ruwiya an jam'in minas sahabati annahum fassarau qaulahu ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani. Bahkan dalam Al-Qur'an dijelaskan wa laqad atainaka sab'an minal masani, bahwa aku memberimu 7 dari sesuatu yang diulang kali. Bi anal murada bisami al-mathani, yaitu surat Fatihah. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan, mendawuhkan
dalam Al-Quran, yaitu diberi surat Al-Fatihah, wahyu yang berupa Al-Fatihah tadi untuk diulang-ulang. Maka dari itu, dengan adanya kajian yang kita pelajari di hari ini, semoga mendapat yang manfaat untuk kita, terlebih pada lembaga kita yang tercinta, MI Kresna. Semoga apa yang telah kita pelajari, membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya, senantiasa akan dijadikan kita sebagai umat yang lebih tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari kami, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di penjelasan tafsir ayatul ahkam di surat Al-Fatihah dan juga hukum-hukum fikih, hukum-hukum Al-Quran di bab-bab selanjutnya. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.